kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya kita menghitung-hitung nikmat dari Allah, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak dan tidak nampak, la tuhsuha, kata Allah, niscaya kamu tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Bukan berarti tidak bisa menghitung 1, 2, 3, tapi saking banyaknya. Subhanallah, mudah-mudahan dengan pengucapan alhamdulillah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian, dilanjutkan dengan hadis yang 241 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini doa yang sehari-hari ya kita baca ya. Sudah masyhur, bahkan anak TK pun insyaallah pada hafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami sekalian, atina, berikanlah kepada kami, fid dunia, di kehidupan dunia ini, hasanatan, seluruh kebaikan. Hasanatan ini kalimah nakirah, maka sengaja dimaknai dengan seluruh kebaikan, karena ini tidak maksus. Kalau memakai alif lam itu menjadi hasanata, al-hafid dunia al-hasanata, itu menjadi kalimat makrifat. Misalkan kebaikannya apakah keluarga, ataukah ilmu pengetahuan, ataukah pekerjaan dan lain sebagainya, tapi Nabi membahasakan dengan hasanatan, berarti ini nakirah, seluruh kenikmatan-kenikmatan yang umum diperoleh oleh muslimin wal muslimat, bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah menerima kebaikan-kebaikan. Segala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, apakah untuk kaum muslimin saja, tidak. Bahkan beberapa orang yang nampak seperti halnya, kenapa Allah memberikan kemudahan kepada non muslim gitu ya, entah untuk urusan ilmu pengetahuan, untuk urusan keduniaan, untuk urusan lain sebagainya, seolah-olah bahwa kaum muslimin seperti halnya di atas kaum non muslim berada di atas kaum muslimin, seperti ya jabatan, pekerjaan dan lain sebagainya, seolah-olah dimudahkan gitu ya. Nah, ini terkait hal ini pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas. Suatu saat Sayyidina Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas bertemu dengan seseorang. Saat itu Ibnu Abbas kebetulan tidak memakai kendaraan, berjalan kaki gitu ya. Sebagaimana ulama-ulama dahulu biasa kalau jalan nunduk gitu ya. Ibnu Abbas pun salah satu dari mufassir kalangan para sahabat ini suatu saat berjalan ketemu dengan seseorang yang non muslim dalam keadaan mentereng. Kalau dulu kan pakai kendaraan kuda udah dianggap mewah gitu ya, kudanya kebetulan kuda yang terbaik. Sedangkan sahabat Ibnu Abbas menggunakan pakaian yang sederhana. Kemudian orang itu bertanya,
Wahai Ibnu Abbas, katanya, bukankah Rasulmu selalu menyatakan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang berkah, katanya. Bahkan ada yang jauh lebih berkah daripada kehidupan ini. Saya lihat engkau tidak menikmati hidup ini, katanya. Beda dengan saya, mewah segala macam gitu ya. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan bahwa ad-dunya sijnul mukminin, bahwa kehidupan dunia adalah penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafirin, dan surga bagi orang-orang non muslim. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, benar wahai saudaraku, katanya, bahwa apa yang engkau sampaikan itu betul dari Rasulullah SAW. Maka kami selaku kaum muslimin tidak terlalu fokus kepada urusan dunia. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih abadi dari dunia. Paling dunia hanya sekedar 70 tahun, 80 tahun atau 90 tahun lah ya, dan itu pun jarang gitu ya. Kalau mengikuti patokan usia dari Rasulullah SAW. Dan ini dunia adalah kehidupan yang serba mewah bagi kaum non muslim, karena memang tidak ada kebahagiaan selain di dunia bagi mereka. Bagi kami dunia hanya sekedar alat untuk menyampaikan tujuan. Alat apa? Alat untuk mencapai tujuan. Karena tujuan kami adalah kehidupan ukhrawi yang lebih baik dan lebih kekal abadi. Nah, gitu ya. Jadi jangan pernah silau ketika kita melihat orang-orang non muslim kok sepertinya jauh melebihi dari kita gitu ya. Sementara kaum muslimin, karena memang kaum muslimin banyak gitu ya, apalagi di Indonesia gitu ya. Tapi mohon maaf yang pemulung sampah ternyata muslim, yang biasa-biasa lah gitu ya, ternyata kaum muslimin. Karena di dalam kehidupan Islam segala sesuatu diatur, ada hak pribadi, ada hak orang lain, dan ada hak bersama. Kaum muslimin itu terpentok tanggung jawab bersamanya itu ya. Ada hak-hak yang tidak bisa kita miliki dan hak-hak yang tidak bisa dilanggar, sehingga kaum muslimin seolah-olah bahwa dunia ini adalah penjara, karena memang kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini kelebihan kita ya. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami ya Allah dari siksa api neraka. Di sini Rasul hanya membahasakan waqina adzabannar, tidak atina fil jannah, dan berilah kehidupan di surga, tapi Rasul hanya menyatakan waqina adzabannar. Istilah kata surga mah tidak usah diminta karena sudah otomatis bahwa al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga itu Allah sediakan memang bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi keberadaan neraka
Tidak mesti hanya untuk kaum kafirin saja, tapi bisa jadi mungkin, nauzubillah, tapi nusumma nauzubillah, saya adalah orang yang paling lama berada di neraka. Kenapa? Karena untuk membersihkan dosa-dosa saya, gitu ya. Tapi tetap ujung-ujungnya ada di surga. Nah, kehidupan seseorang baik di dunia maupun di akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari panasnya api neraka, sehingga karena saking perlunya untuk berlindung dari api neraka, ini dijadikan sebagai doa ketika setiap mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Selanjutnya gimana? What? Oke, akan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kepada kami semuanya, fima razaqtana, terhadap apa-apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami sekalian dari siksa api neraka. Kalau memang makan itu normalnya sehari 3 kali lah ya, pagi, siang, sore atau malam, maka betapa kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu berlindung dari api neraka. Tapi tidak disebutkan atau jarang memang disebutkan bahwa kita meminta surga. Namun dengan doa, kalau ini disebutnya doa sapu jagat ya, karena mengeduk atau mengeruk semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sebenarnya dengan doa sapu jagat ini sudah termasuk ya kebahagiaan dunia, ya kebahagiaan akhirat, walaupun tidak disebutkan kenikmatan surga dan tidak diminta dalam doa ini, tapi sudah tercakup dalam lafaz wa fil akhirati hasanah. Ini tidak hanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW saja, tapi memang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 ya. Tapi kalau lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah ini 201. Allah menceritakan di dalam Al-Baqarah ayat 200, fa idza qadaitum
manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Apabila fa idza qadaitum manasikakum, apabila engkau telah menyelesaikan ibadah hajimu, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, maka bersegeralah engkau untuk berzikir kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti zikirnya orang-orang terdahulu. Faminan nasi may yaqulu, dan di antara mereka, yaitu antara orang-orang yang melaksanakan ibadah haji tersebut, may yaqulu, ada yang menyatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan, seluruh kebaikan di dunia. Cuma sayang hanya sampai di situ aja. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, dan mereka tidak minta bagiannya di akhirat. Nah, tuh di ayat berikutnya, ayat 201, Allah menyatakan wa minhum, dan di antara mereka may yaqulu, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Kalau ayat 200-nya hanya menceritakan orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia saja, tapi tidak memohon kebaikan di akhirat. Nah, yang lebih lengkapnya ayat 201, yaitu meminta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, gitu ya. Bahkan di dalam beberapa anekdot gitu ya, ini ya, doa ini dijadikan sebagai doa yang paling sakti. Kenapa paling sakti? Diceritakan suatu saat ada seorang santri. Kebetulan santri ini santri ngalong. Santri ngalong itu hanya ngaji maghrib, hanya ngaji malamnya gitu ya. Siangnya pulang untuk sekolah dan lain sebagainya. Tidak sampai nginep di pesantren. Ya, istilah Sunda itu istilah santri kalong. Kemudian santri ini matur kepada kiainya, Kiai, mohon diijazahkan kepada saya doa yang paling sakti, katanya. Kiainya menyahut, doa sakti yang paling yang gimana paling sakti, katanya. Ya, doa yang paling sakti ada ya, katanya. Kalau seandainya ada gangguan-gangguan, saya bisa terhindar, Pak Kiai. Kata Pak Kiai, emang antum sudah bisa doa apa? Ya baru doa sapu jagat, Pak Kiai. Yang gimana doanya? Yang Rabbana atina fid dunya hasanah itu, Kiai, gitu. Oh, ya itulah amalkan, katanya. Insya Allah itu doa yang paling sakti. Benar, Kiai, katanya. Benar, katanya. Lalu salaman sama Pak Kiai sebagai ungkapan hatur nuhun. Pas begitu pulang, kebetulan melewati jembatan gitu ya. Dan di ujung jembatan sudah kelihatan ada sosok makhluk gitu ya. Sosok makhluk yang menyeramkan. Si santri dengan pedenya aja berjalan. Mungkin hantu itu heran juga, kenapa ini anak kecil nggak takut-takutnya sama saya, malah mendekati, katanya. Ternyata si anak kecil itu sedang merapal doa,
Apa tuh doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ditambah dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, doa itu untuk makan sebenarnya. Lalu si setan atau si hantu itu merasa ketakutan sendiri. Waduh, ini anak gawat ini katanya. Biasanya yang dimakan itu nasi, sekarang saya yang mau dimakan katanya. Akhirnya dengan sendirinya lari terbirit-birit itu hantu ya. Itu namanya juga anekdot ya. Walau alam benar atau tidaknya ya jelas cerita aja itu ya. Nah, jadi kalimat doa dari Rasulullah yang warid, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak usah diminta untuk urusan kesenangan kesenangan surga, karena sudah Allah siapkan untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat. Apakah kita yakin bisa masuk ke dalam surga? Hakul yakin, karena memang disabdakan oleh Rasul dan dikabarkan oleh Allah, al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Apalagi untuk kalangan min jumlatil ulama ilmu tasawwufin. Untuk para ulama-ulama ahli sufi sangat jarang sekali menyentuh tataran pembahasan tentang surga, apalagi pahala gitu ya. Kalau tentang neraka mah sudah jelas karena salah satu di antara maksud berdoa di antaranya itu supaya kita terhindar dari api neraka. Tapi dengan ungkapan dari hadis Kangjeng Nabi Muhammad SAW bahwa man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, maka seolah-olah dia sudah masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, kata Allah. Ini hadis qudsi ya, hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah tapi tidak termaktub dalam Al-Qur'an, namun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya ada istilah hadis. Hadis itu sesuatu yang baru atau memang tidak diucapkan oleh Allah tapi melalui Nabi Muhammad SAW. Ditambahkan kalimat qudsi memang karena itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Kalau hadis nabawi yang sebagaimana diungkapkan dalam ilmu-ilmu hadis, bahwa definisi dari hadis adalah ma usnida, atau ada juga kalimat ma udifa ila Nabi SAW, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW min qaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau ketetapan. Ketetapan itu Nabi Muhammad tidak mengucapkan, Nabi Muhammad tidak mengamalkan, tapi Nabi Muhammad membenarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat.
Namun ada sedikit permasalahan ya. Ini harus saya ungkapkan ya sebagai kita para pecinta ilmu pengetahuan ya. Kadang apa yang ditulis oleh para ulama ahli hadis sudah menjadi patokan baku dan tidak menerima definisi yang lain. Maksudnya untuk menjaga kemurnian hadis itu, dan memang itu ada tugas para ulama ahli hadis. Sebagaimana mohon maaf Tuan Guru UAS dalam saya 2 kali mendengar ungkapan beliau ya. Ungkapan beliau yang tidak begitu mempercayai akan adanya Nabi Khidir alaihissalam. Saya betapa sangat mengidolakan Tuan UAS karena bagi saya ceramah-ceramah beliau itu sangat enak aja didengar gitu ya, pagi, siang, sore, malam, UAS terus gitu ya. Namun saya agak sedikit janggal dengan beliau untuk masalah itu aja gitu ya. Kata beliau, saya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari katanya, maka saya tidak terlalu percaya dengan adanya Nabiullah Khidir alaihi salam. Padahal itu sudah umum kan ya, sudah umum di kalangan para ulama mempercayai bahwa adanya Nabi Khidir alaihi salam. Bahkan ulama-ulama zaman kini pun di Indonesia banyak yang sering bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nah, karena beliau konsisten dengan hadis, maka tidak begitu percaya gitu ya. Sama halnya dengan ada satu hadis yang di dalam kitab Sirrul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Sirrul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan 3 hadis yang berbeda tentang sirriyah dan fadhiliyahnya. Dikatakan di dalam bab pertama itu ya, kebetulan itu dibacakan di Masjid Jami Taman Cilengsi. Wa qala al-musannifu, berkata Syekh Abdul Qadir di dalam Sirrul Asrarnya, beliau mengutis hadis Nabi tapi memang tidak disebutkan perawinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atan, berfikirnya atau mutalaahnya tentang ilmu pengetahuan, sa'atan, walaupun hanya sesaat, 1 jam lah katakan, atau mungkin 1 pasal atau 1 bab, tapi tidak sampai selesai. Yang penting di situ terjadi mutalaah, mudzakarah, musyawarah dan lain sebagainya tentang ilmu pengetahuan. Barang siapa yang berpikir sesaat tentang ilmu pengetahuan, khairum min ibadati sanatan, jauh lebih dahsyat tentang berkah dan pahalanya ketimbang orang yang beribadah 1 tahun. Nah, itu hadis yang pertama, tidak pernah diungkapkan atau selama ini saya belum pernah mendengar dari para mubalik atau para kiai yang menyampaikan hadis tersebut. Kalau hadis yang kedua sudah umum ya, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'ina. Nah, di ujungnya sab'ina. Barang siapa yang bertafakur tentang ilmu pengetahuan walaupun saat, khairum min ibadati sab'ina sanatan. Yang kedua. Yang ketiga, nih yang kedua mah sudah umum lah ya.
Saya pernah baca kitab dalam Qatrul Wais juga ada, dalam apa tuh yang pertama Ta'lim juga ada, apalagi dalam buku-buku gitu ya. Itu udah umum lah itu ya, udah umum. Yang ketiga lebih aneh lagi nih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama hadisnya, itu cuma ujungnya yang berbeda. Tafakkaru sa'atan, siapa orang yang berpikir mutalaah tentang ilmu pengetahuan, khairum min ibadati alfi amin, jauh lebih dahsyat pahala dan keberkahannya ketimbang orang yang beribadah 1000 tahun. Di bawahnya Tuan Syekh menjelaskan kenapa bisa berbeda pengertian dan juga fadhiliyahnya. Yang satu, Tuan Syekh menyatakan orang yang belajar tentang sesuatu walaupun sesaat itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang 1 tahun. 1 tahun itu dinilai dalam hadis tersebut bahwa siangnya siam berpuasa dan malamnya qiyamul lail, dan itu terhindar dari maksiat 1 tahun gitu kan. Dibandingkan dengan orang yang belajar seperti ini, insya Allah lebih baik kita gitu ya. Tapi kalau membaca atau mendengar kalimah-kalimah hadis atau Quran yang berupa fadhailiyah, keutamaan-keutamaan, kita jangan sampai merasa, mohon maaf ya, merasa sombong di hadapan orang lain. Tuh kan, saya lah udah lebih baik katanya, beribadah mah udah mah capek, udah mah kurang penilaian dibandingkan dengan ngaji mah jauh lebih baik ngaji gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Yang jelas syukuran aja di dalam qalbu gitu ya. Ternyata alhamdulillah bahwa kita termasuk orang-orang yang melaksanakan apa yang menjadi keutamaan hal tersebut gitu ya. Nah, kalau seandainya orang yang berpikir sesaat dinilai lebih baik daripada ibadahnya 1 tahun, itu adalah orang-orang yang mempelajari furu'iyat, cabang-cabang. Apa itu cabang? Ya, segala macam ilmu Allah, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Kalau ilmu umum sudah jelas ya, itu ilmu cabang artinya. Kalau ilmu agama, tidak semua ilmu agama itu cabang, karena ada furuknya. Yang cabang itu seperti sorof, nahu, mantek, balaghah, ma'ani, bayan, arud dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu-ilmu cabang. Maka itu kebaikannya sama atau lebih baik daripada orang setahun orang beribadah. Bagaimana orang yang 70 tahun? Maka di situ dikatakan bahwa orang-orang yang lebih baik menghadiri taklim itu seandainya ilmu-ilmu yang dibicarakan masalah-masalah usuliyah atau masalah-masalah pokok. Yang kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari sahabat Abdullah Ibnu Umar, yang sering disebut orang itu adalah hadis Jibril, karena memang yang menceritakan tentang malak Jibril berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi menurut siapa tuh? Profesor Dr. Syekh Ibrahim Al-Misri, beliau menyatakan bahwa ini adalah ummul hadis. Dalam Al-Quran dinyatakan ada ummul kitab. Kalau ummul hadis, ya hadis ini katanya. Di antara sekian ratus ribu, bahkan Imam Hambali menghafalkan 1 juta hadis, yang menjadi induknya adalah hadis Jibril yang menyatakan tentang iman, Islam, ihsan. Nah, juga berdasarkan
makalah para ulama, hadis salasu fardu ainin fa'rifan fa'mal biha tahsul najatan wa'tilaf. Pelajarilah olehmu, katanya, tentang ilmu yang tiga ini. Apa itu ilmu yang tiga ini? Ilmu tauhid untuk meluruskan akidah kita kepada Allah. Yang kedua, ilmu fikih untuk baik dan benarnya ibadah kita kepada Allah. Berikut ilmu tasawuf untuk senantiasa ikhlas dan lembut hati kita ketika beribadah kepada Allah. Maka yang mempelajari tiga ilmu tersebut itu adalah dinilai lebih baik daripada orang yang beribadah 70 tahun. Nah, itu hadisnya udah umum ya. Nah, mohon maaf, ini ada satu hadis yang kalau dibicarakan di lingkungan majelis taklim tidak masalah ya, karena kita juga semuanya pencinta ilmu. Tapi jangan sampai dibicarakan di hadapan umum. Nanti kenapa? Kalau dibicarakan di hadapan umum, bisa jadi orang malas ibadah dengan membaca hadis ini saja gitu ya. Bagaimana hadisnya? Ya sama awalnya. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati alfi amin. Orang yang bertafakur sesaat walaupun sebentar jauh lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 tahun. Kenapa bisa yang beribadah 1000 tahun? Karena seseorang mempelajari satu ilmu yang pokok. Apa itu? Kalau seandainya, kata Tuhan saya ini ya, kalau seandainya dia mempelajari tentang makrifat. Ya, kalau perbedaannya antara makrifat dengan tasawuf, tasawuf itu ilmunya. Kalau makrifat natijahnya atau ujung-ujungnya, pokok daripada ilmu tasawuf itu bermakrifat kepada Allah. Tapi ada satu lagi hadis dari Nabi Muhammad SAW yang kalau ini bukan terdapat di kitab Sirul Asrar, tapi masih dalam kitab Tuan Syekh, yakni Al-Ghunyah li Talibit Thariqil Haq. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal di saat mencari ilmu, bukan berarti hanya santri saja yang ketika di pondok pesantren atau hanya siswa saja yang berada di sekolah, bahkan kita pun yang sudah mukim, sudah bermasyarakat, tapi di dalam qalbunya masih membara semangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Nah, ini umum lah ya. Bahwa kita insya Allah termasuk pada hadis ini. Man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal ketika dia sedang mencari ilmu, fa arsalahullahu fi qabrihi, maka Allah mengutus ke dalam kuburnya itu orang yang meninggal. Apa yang diutus oleh Allah? Malakani, 2 orang malaikat. Untuk apa? Yu'allimanihi, untuk mengajarkan kepada orang yang meninggal tersebut. Faba'athahu Allahu fi qabrihi, sampai Allah membangkitkan dia di alam kubur, dari alam kuburnya, aliman wa arifan, subhanallah, sebagai orang alim dan orang yang bermakrifat kepada Allah. Oh, kira-kira apa tadi ya? Yu'allimanihi, untuk mengajarkan kepada orang tersebut ilmul ma'rifata, tentang ilmu ma'rifah, hatta ba'athahullahu fi qabrihi, sampai Allah membangkitkan dia dari alam kuburnya, aliman wa arifan, sebagai orang yang alim, yang mengetahui banyak ilmu pengetahuan, wa arifan, dan orang yang bermakrifat kepada Allah. Maka inilah salah satu keuntungan bagi kita selaku orang-orang yang senantiasa mencintai ilmu pengetahuan. Maka Allah memberikan kehormatan kepada kita semuanya
dengan nanti meninggalnya tetap itu dalam keadaan mencari ilmu pengetahuan. Tapi berbeda dengan guru-guru yang ada di dunia. Saya alhamdulillah mulai dari Habib, mulai dari kiai, dari para asatid, mohon maaf salah satu mursyid, kemudian orang-orang biasa, bahkan ya orang yang beliau tidak menganggap dirinya sebagai guru, tapi tetap aja ada ilmu yang baik untuk saya. Nah, itu wah banyaklah guru-guru saya. Tapi kalau di alam kubur nanti, insya Allah dua guru kita, yakni dua orang malaikat yang mengajarkan tentang satu ilmu. Apa itu? Ilmu ma'rifah. Sampai lewat lagi hatta yaumal qiyamah, mengajarnya bukan sebentar-sebentar, tapi hatta yaumal qiyamah, sampai yaumal qiyamah, hatta ba'atsahullahu fi qabrihi, sampai Allah membangkitkan kita dari alam kubur. Insyaallah mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama dengan orang alim dan orang arif billah, karena memang itu adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Nah, satu permasalahan dari ketiga hadis tersebut adalah bahwa hadis tersebut yang nomor 2 mah termaktub di dalam kitab-kitab hadis, karena itu disepakati oleh para ulama. Namun ada perbedaan antara ulama muhaditsin dengan ulama sufiyin. Kalau ulama muhaditsin itu sudah terpatok dengan kaidah-kaidah muhaditsin, kaidah-kaidah tentang hadis, bahwa ya tadi yang disebutkan definisi hadis adalah ma udifa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Bahwa hadis itu baru dituliskan setelah 200 tahun Rasulullah meninggal, karena memang ada sabda Rasulullah SAW yang melarang untuk menuliskan sesuatu yang selain Al-Quran. Ini untuk menjaga kemudian Al-Quran. Maka itu rahasianya dituliskan 200 tahun kemudian. Nah, kenapa para ulama sufi seolah-olah mengetahui ada hadis yang di luar ketentuan? Ini mohon maaf, karena para ulama sufi ya, untuk zaman sekarang katakanlah Habib Umar dari Tarim gitu ya, yang gurunya Habib Munzir, kira-kira menurut Bapak, sedikit lagi kira-kira menurut Bapak, ya Habib Lutfi, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, Habib Umar lah yang sekarang, kira-kira beliau pernah enggak atau sering tidak bermimpi dengan Rasulullah? Sering ya, sering. Nah, di dalam mimpinya mungkin tidak Rasulullah bercakap-cakap dengan beliau. Mungkin, ya, mungkin. Itu disebut dengan hadis bukan? Betul. Secara umum memang itu hadis, tapi karena itu tidak diucapkan oleh Nabi semasa beliau hidup, tidak dimasukkan sebagai hadis oleh ulama-ulama ahli hadis. Ini yang menjadi alasan Tuan Guru Was tidak begitu percaya gitu ya dengan dengan Nabi Khidir. Tapi para ulama-ulama sufi sering berkomunikasi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makanya ada beberapa kitab tafsir yang berdasarkan riwayat-riwayat yang tidak terdapat dalam ilmu hadis, karena para ulamanya seperti Syekh Fakhruddin Ar-Razi menuliskan tafsir, contohnya Mafatihul Ghaib, membuka rahasia-rahasia kegaiban, itu berdasarkan petuah-petuah Rasulullah SAW yang sekian ratus tahun Rasulullah SAW sudah meninggalkan alam dunia. Ya, maka ini menjadi catatan bagi kita bahwa di samping ilmu yang sudah baku, juga ada ilmu-ilmu yang
di luar kaidah-kaidah keilmuan. Ini sebagai satu perbandingan bagi kita betapa luasnya ilmu Allah, banyaknya ilmu Allah, namun tidak termaktubkan di dalam kitab-kitab. Ya, seperti tadi hadis yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak terdapat dalam ilmu hadis, tapi hanya satu yang terdapat dalam ilmu hadis. Bagi insya Allah, bagi kita ini sebagai khazanah pengetahuan, sebagai perbincangan